Shalom. Ya, hari ini kita di tempat ini saya sendiri nggak bawa flash disk, jadi suaranya nggak bagus ini. Oke. Sebuah ini, kenapa saya banyak sekarang ini bicara masalah keuangan? Bukan maunya saya, tapi memang Tuhan yang menaruh itu semua di dalam diri saya untuk bicara masalah keuangan. Ya. Karena Tuhan menginginkan sebetulnya kita yang mendengarkan itu bisa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena gini, firman mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Tuhan menginginkan kita itu mengalami kekayaan yang Dia punya. Nah, tetapi itu harus dengan caranya Tuhan, bukan cara di dalam dunia gitu. Makanya sebetulnya kita ini bukan mengejar uang, tetapi uang itu yang seharusnya yang mengejar kita, yang kita harus bisa peroleh. Nah, bukan berarti di sini katakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, jadi bayar tidak ditambahkan. Itu yang maksudnya adalah kesusahan demi kesusahan. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang harus kita lakukan, yang Tuhan lakukan. Nah, bagian yang kita lakukan ini kita sedang pelajari. Karena tetap yang namanya berkat itu sesuatu yang memang Tuhan sudah sediakan. Dan cara kerjanya Tuhan adalah menginginkan kita semua diberkati. Nah, kita belajar masalah keuangan ini udah ketiga ya. Minggu depan lagi yang ada. Nah, minggu depan lagi saya akan bicara masalah perkataan untuk kita bisa mendatangkan yang namanya uang itu. Tetapi ada dasar-dasar keuangan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi gini, saya ingin sekali di tahun 2005 Tuhan ngomong sama saya, semua pengajaran yang dulu harus dikosongkan. Urapan-urapan dari hamba Tuhan yang dulu semuanya dibuang. Ya, ini secara pribadi buat saya berbeda dengan hamba Tuhan yang lain ya. Tetapi ketika waktu itu saya mulai memahami dan ketika saya mulai mengerti atau bisa mendengar suara Tuhan, di situ Tuhan ngomong sama saya secara yakin, gitu. Maksudnya secara pasti dalam saya yakin ini memang Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan saya itu yang namanya menjadi sebuah bencana yang baru. Firman Allah ini sesuatu yang baru, ya seperti baju, ya kan? Dulu kalau mau nambal nanti bisa robek gitu. Apa yang buat tempat minuman gitu, kalau memang saya untuk tempat minuman lagu itu pun harus baru. Jadi sesuatu yang baru harus bejananya baru dan bisa pakai bejananya baru. Maka untuk mengerti hal-hal seperti ini, hal-hal dalam dunia, dalam keuangan ini pun butuh yang namanya pola pikir yang baru yang mau terbuka. Orang yang tidak terbuka akan susah. Hal-hal yang memang kelihatannya baru yang tidak banyak diajarkan orang lain akan sepertinya kok beda ya. Nah, prinsipnya kenapa saya selalu ngomong semua apa yang saya ajarkan pakai firman. Maka saya katakan yang ngomong firman ya bukanlah saya. Karena untuk meyakinkan bahwa apa yang saya katakan semua sesuai dengan firman Tuhan. Bukan pendapat saya, bukan maunya saya, bukan pola pikirnya saya, tapi firman. Nah, ketika orang yang dapat pengajaran yang lama, ketika dapat pengajaran yang baru, kalau dia nggak terbuka, akan menganggap ini aneh, ini nggak benar. Pada contohnya malaikat itu ternyata memang Allah kirim buat kita, dan ada namanya malaikat berkat, gitu loh. Malaikat berkat yang Tuhan pakai untuk memberkati kita.
kasih tahu kita ini begini. Nah kalau orang yang terbuka hatinya, nggak bisa seperti itu loh. Memang ada malaikat. Berbagai jenis malaikat itu memang ada di firman Tuhan. Dan Allah bekerja melalui malaikat. Nah hal seperti itu, kalau orang yang nggak terbuka hatinya, akan menganggap saya sesat, akan menganggap saya aneh. Padahal semuanya ada firman-Nya. Kenapa nggak pakai malaikat? Itu ada. Yang berapa minggu lalu, bulan lalu ya, saya bicara masalah malaikat. Ada firman-Nya. Saya katakan gini, sekarang bicara masalah keuangan, supaya kita terbuka. Sebetulnya Tuhan menginginkan kita, ini memang saya lagi nabur benih. Paling tidak waktu itu kita doa di tahun 2030, sebetulnya kita seharusnya sudah dipercaya. Ini tahu. Kalau kita mengikuti cara kerjanya Tuhan, ya, dasar-dasar dalam pekerjaan dan dalam keuangan, ini saya jawabkan. Yang Tuhan ajarkan sama saya untuk dibagikan, supaya kita mau belajar itu dari podcast. Makanya kenapa ini bisa sampai 4 kali? Karena memang itu istilah gini, Tuhan ajarin saya itu detail. Ngerti detail? Akarnya. Supaya ketika kita punya akal, kita gak terlalu ambil, itu teringat terus. Yang pertama, uang itu apa? Uang itu firman yang mari saya katakan, uang adalah alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menyatakan siapa diri kita, siapa di gua diberkati. Bukan. Alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa prinsip yang kedua? Allah adalah pemilik, kita adalah pengelola. Jadi Allah yang mempunyai uangnya kita, bukan milik kita, miliknya Tuhan. Nah kita cuma dikasih titipan mengelola. Jadi ketika Allah berbicara kepada kita, kamu kasih, kamu ini, kita sebagai pengelola hanya melakukan apa yang dia mau. Karena milik dia, bukan milik kita. Nah itu prinsip kedua. Nah prinsip ketiga ini saya bicara masalah arti memberi. Coba Markus 12. Ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, itu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-murid dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dulu pernah waktu kita ini, apa sih maksudnya? Ini kalau orang ngerti arti memberi itu seperti apa, dia akan rela memberi. Ini. Saya pernah baca artikel, jadi gini, pada waktu dulu kenapa dikatakan bahwa bagaimana membacakan banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Kalau kita kan pakai kantong, nggak tahu sama sekali kan. Nah kalau zaman dulu itu ada peti khusus, itu terbuat dari tembaga. Jadi ketika orang masukin, itu pakai koin, ya, nggak ada namanya uang kertas tembaga. Jadi plung gitu. Jadi ketika orang kaya turun, nggak berhenti, gila, banyak banget itu kan. Nah mungkin juga dengan besarannya gitu ya, bisa sih pengaruh suaranya ada pengaruh. Nah ketika janda miskin ini dikasih 2 peser, 1 duit. Jadi duit itu bukan arti kata duit atau rupiah ya. Jadi istilahnya
2 peser itu, nah, kalau saya pernah baca itu kurang lebih untuk duit sekarang 2 peser atau 1 duit itu kurang lebih dalam rupiah itu 3.000 perak. 3.000, sangat kecil sekali. Zaman sekarang itu sangat kecil. Tapi orang ini, janda ini memberi itu seluruh hidupnya. Artinya setelah dia ngasih, dia nggak bisa makan lagi istilahnya. Karena itu punya dia satu-satunya. Nah, Tuhan katakan gini, kenapa janda miskin ini dikatakan memberi lebih banyak daripada yang lain? Karena dia memberi dari kekurangan, bahkan semua yang ada padanya. Ini manusia cenderung akan memberi ketika dia punya uang, betul? Tetapi ketika dia tidak punya uang, maka dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dibandingkan harus memberi. Manusia itu mempunyai sebuah insting, ya, dalam diri kita, itu insting gak pasti ada, untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika keselamatannya terancam. Maka dia akan berusaha menyelamatkan dirinya. Jadi gini, kita memang makhluk hidup, semua makhluk hidup, ya. Semua makhluk hidup itu punya yang namanya insting untuk menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk kita manusia. Jadi ketika uang kita sudah benar-benar menipis, kita akan berusaha nggak mau keluarin duit. Betul kan? Lumrah kan? Apalagi untuk memberi. Karena insting kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Lebih baik buat makan. Tuhan tahulah, saya tuh memang lagi susah, nggak bisa saya memberi gitu loh. Nah, itu memang adalah instingnya manusia, akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia memberi. Yang kedua, uang adalah nyawa manusia. Ketika nyawanya terancam, maka dia akan memproteksi dirinya sendiri. Jadi ketika uang yang seharusnya bisa menyelamatkan dia, tetapi harus dilepaskan, maka itu adalah sebuah keputusan yang besar. Apakah dia harus kehilangan nyawanya atau menyelamatkan nyawanya? Karena dia harus memberi. Jadi yang diberikan oleh janda miskin itu adalah apa? Nyawanya, hidupnya. Sebab setelah dia memberi, maka dia tidak punya uang lagi untuk makan. Jadi arti daripada memberi adalah mengorbankan uang yang merupakan sebuah nyawa manusia yang bisa diberikan untuk Tuhan. Jadi arti memberi adalah mengorbankan uang yang tadi sadar sebuah merupakan nyawa kita. Kita harus berikan kepada Tuhan. Saya selalu ngomong, yang dulu Tuhan ngomong sama saya, uang itu nyawa manusia. Apakah ada dasarnya? Ada. Tuhan itu kalau ngomong ada dasarnya. Lukas 17 ayat 32 sampai 33. Lukas 17 ayat 32 sampai 33. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Oke, begini. Kenapa harus ingat Lot, istrinya Lot? Jadi gini, saya ulang sedikit aja. Jadi pada waktu Tuhan menghancurkan Sodom Gomora, Tuhan ngomong kepada Abraham, ya, kan maksudnya 10 orang dan jangan dihancurin. Akhirnya nggak sampai 10. Akhirnya malaikat ini ke rumah si Lot. Nah, waktu ke rumah Lot itu dia ngomong, kamu panggil mantumu. Dia punya anak cewek 2, si Lot ini. Panggil mantu lah. Calon mantu. Ini mau dibakar.
ngomonglah ke apa tuh, coba tengok awalnya, nggak mungkin sih gitu. Nah, itu malam. Paginya, ketika mereka sisi malaikat bilang, udah cepetan ayo pergi, ini mau dibakar, ini mau dihancurin. Tetapi memang katakan Lot itu malas-malasan, Lot itu ogah-ogahan, aduh, dia mikir, aduh, seolah-olah mau beres-beresin barangnya gitu. Akhirnya sama malaikat itu dipaksa dipegang tangannya, udah pergi. Kenapa? Karena di situ, ya, Lot itu sebetulnya ogah pergi meninggal. Nah, ketika dia pergi, malaikat itu bilang, kamu ke pegunungan itu. Wah, itu jauh, kata si Lot. Udah ke kota itu dekat aja dah. Ya udah, boleh ke kota Zoar. Akhirnya pergi itu. Nah, pada waktu si mereka di sekolah jadi 4 orang ini pergi jalan lari, istrinya Lot nengok ke belakang. Ketika dia nengok ke belakang langsung jadi kaku. Kenapa? Istri Lot menengok ke belakang ketika terjadi penghancuran kota Gomorrah. Kenapa? Dia menengok ke belakang karena yang di belakang adalah semua harta benda yang dia miliki. Sedangkan dia tidak membawa apa-apa. Mungkin baju atau ya sedikit doang atau gimana yang dibawa. Padahal Lot itu sangat kaya sekali. Tahu dari mana? Dia kan pergi sama Abraham, pergi Ciloknya keponakan si Abraham. Jadi ketika si Abraham pergi dari tanah saya, ya kata-kata itu bawa tuh kambing domba semua. Sampai itu kan mereka bertengkar sama-sama. Sampai begitu saking banyaknya, jadi si Lot ini kecipratan berkat dari si Abraham. Akhirnya itu kambing dombanya banyak sekali. Yang mau nggak mau mereka harus pisah. Nah, ketika pisah, si Abraham kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu utara, ke selatan. Nah, si Lot itu pilih ke daerah Sodom Gomorrah karena di situ dikasih air dan di situ banyak air segala macam. Lot itu sangat luar biasa kayanya. Maka firman kata, ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Ketika dia melihat menengok ke belakang, disitulah dia ingat harta bendanya yang banyak sekali. Maka kan barang siapa berusaha memelihara nyawanya, si istri Lot dia menengok, dia melihat hartanya, emasnya, bajunya, semuanya, hartanya hangus. Dia merasa sayang. Memang akhirnya si Lot ini kota Zoar itu akhirnya pindah ke pegunungan di goa. Berarti total miskin. Itulah kenapa dikatakan, saya ngomong, uang itu nyawanya manusia, harta nyawanya manusia. Ketika orang sayang sama uangnya, dia akan kehilangan uangnya. Ini prinsip firman Tuhan, bukan saya. Kalau kita menjaga uang kita supaya kita tidak mau memberi, ketika Tuhan suruh kita mau, justru kita kehilangan uang yang Tuhan sudah persiapkan. Uang itu nyawanya manusia. Barang siapa memelihara uangnya, barang siapa menjaga nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan uangnya untuk Tuhan, justru dia akan menyelamatkan uangnya. Itu prinsip dalam hal memberi. Kenapa? Karena uang nyawa manusia, dan
Dan ketika kita melepaskan nyawa itu, kita akan diselamatkan satu hari. Terus apa dasar lagi? Ada satu lagi. Lukas 12. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, ini kalau Yesus ngomongnya, mereka suatu perumahan katanya, ada seorang kaya, anehnya atau 5 hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku menyimpan hasilkan aku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merubah lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak padamu banyak barang, tapi untuk bertahun-tahun lamanya. Dan istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwa akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk sesuatu itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya ini uangnya, jangan boleh kan kita marketing gitu ya, itu uangnya dia pikir menyelamatkan dirinya. Gua aman kalau gue punya uang banyak. Gua tinggal di kita, gua senang-senang aja. Pokoknya enjoy your life. Karena dia menganggap bahwa uang itu adalah tempat paling aman. Dengan memiliki uang adalah itu yang paling aman. Jadi gua ngumpulin duit, pokoknya 3 hari juga gua enak aja. Tuhan katakan, demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah bukan manusia. Jadi ada orang yang kaya di hadapan manusia. Orang bilang, ih gila dia kaya loh, dia luar biasa duitnya, rumahnya loh. Kemarin saya lihat ada yang jual berapa? 50, kurang lebih 50 yang di pantai Mutiara. Tak terima ya Pak, sekitar kilo deh. Wih rumahnya keren, gede. Depannya langsung pantai, dijual plus sama yaknya. Kapal pesiar yang kecil tapi nggak gitu gede. Pas pesiarnya 3 M. Wih segede banget. Itu orang kaya di mata dunia, tapi di mata Allah orang ini mati dalam kemiskinan. Makanya kemarin saya katakan, firman Allah katakan bahwa ketika kita biar kau kaya dari Tuhan, ketika kita memberi, sebetulnya uang kita itu masuk ke rekening kita dari kerajaan surga. Bukan ketika kita memberi, duit itu hilang. Semakin banyak orang memberi, rekeningnya di surga itu semakin banyak. Nilai saldonya bertambah terus. Makanya orang yang ada di bumi ini, apakah dia kaya di hadapan Tuhan nanti di surga, itu tergantung seberapa besar saldonya di surga, bukan di bumi. Sebab di bumi yang namanya fisik ini, makanya saya katakan nongan itu nggak ada. Pencuri gak bisa ngambil orang di surga, karena bentuknya roh, bukan fisik. Jadi ada orang yang miskin tetap miskin di surga, ada orang kaya tetap miskin di surga. Tapi ada orang yang miskin tetap kaya di surga. Jangan miskin ini memberikan yang seluruhnya. Tuhan tidak melihat nilainya waktu itu. Yang dilihat orang ini nyawanya di sana. Nah, itulah nyawa manusia. Jadi ada dasar fenomena. Nah, sekarang saya bicara sikap hati dari Tuhan. Matius 6 ayat 2 dan 4.
Matius 6 ayat 2. Jadi apabila kamu bersedia, jangan engkau mencanangkan hal itu. Kalau di terjemahan Inggris itu umumin. Nah, trompet, katakan trompet. Jadi diumumin. Seperti dalam orang munafik di ruang ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah segala kamu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di tersembunyi yang akan membalasnya kepadamu. Jadi gini, tangan kiri kita memberi tangan kanan nggak perlu tahu. Maksudnya gini, itu bukan kita tidak boleh mengharapkan apa yang sudah kita tabur. Itu bicara adalah janganlah kita mengumbar kepada orang. Nah, terus kalau dia pernah cerita bahwa betul ini memberi ini, bukan. Kalau saya memberikan apa yang saya kenal dan memberi itu adalah pelajaran untuk memberikan pelajaran. Yang kemarin hati, di mana hati berada, di situ hati berada. Itu yang saya sedang ngomongin firman. Tetapi yang sifat orang ini adalah ketika dia memberi, dia pengen dipuji. Sikap hatinya adalah, motivasi di hatinya adalah dipuji orang. Wih, orang itu suka memberi lu. Atau ketika kita, nih gue kasih lu duit ya, supaya lu anggap gue bagus ya, anggap lu baik ya. Nah itu yang salah. Jadi ketika kita memberi, bukan tujuannya untuk dipuji. Nah, kalaupun anggap dia memang tujuannya untuk itu, firman katakan mereka sudah dapat upah. Apa upahnya? Pujian dari manusia. Dapat, tapi nggak dapat upahnya dari Tuhan. Enggak ya? Upahnya nggak dapat dari Tuhan, tapi dari manusia sudah dapat. Nah, ini masuk ke 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi yang pertama, sikap hati kita yang memberi adalah bukan untuk dipuji. Yang kedua, rela hati bukan terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan bersedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sikap hati yang kedua adalah rela. Arti daripada rela, bersedia dengan ikhlas atau seizin atau bersetuju. Gini. Artinya ketika Tuhan menaruh hati untuk kita memberi, atau menyuruh kita untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita setuju. Setuju sama Tuhan, itu namanya rela. Kalau terpaksa nggak setuju, tetapi yang mau nggak mau gitu loh. Karena Tuhan maksa, ya udahlah. Daripada hati gue kayak enak. Jadi arti kata rela hati bukan terpaksa adalah orang itu setuju. Ketika Tuhan suruh, saya setuju. Oke Tuhan, Engkau suruh, ya udah, saya oke aja, saya setuju. Nah itu adalah orang yang rela. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita memberi, kita menyetujui apa yang Tuhan katakan di firman-Nya maupun di hati kita. Tapi kalau kita nggak setuju, kita akan nggak rela. Kita akan merasa sayang. Kita nggak setuju. Nggak mau, bahkan kita menyangkali. Walaupun tahu ada kesaksian batin di dalam diri kita, kamu kasih, kamu tolong dia,
Tapi kalau kita hatinya, makanya kan uang itu nyawa manusia. Ketika kita Tuhan suruh dan hati kita, enggak lah, gua masih butuh. Gua masih buat beli ini, beli itu. Gua udah tua, gua belum kerja begini atau sekarang macam dengan banyak masalah. Anda bisa lah, aku kasih. Karena gua lagi sedang menyiapkan tabungan gua buat nanti. Nah, tadi saya katakan, uang itu nyawa manusia, dia akan mencoba menyelamatkan untuk dirinya sendiri. Enggak lah. Gua aja butuh, gua aja masih kurang untuk ngasih. Tuhan tahulah kebutuhan gua. Gak bisa. Karena memang gua butuh, gua memang kurang. Makanya Tuhan memberikan nih jangan miskin ini. Dia itu lepasin nyawanya, hidupnya itu. Makanya firman kan itu ngomong, kalau kau mengerti apa maksud daripada cerita janda miskin itu, engkau akan tahu alasannya dan kau akan memberi dengan rela dan sukacita. Prinsip hari ini, ketika kita memberi, kita sedang memberikan nyawa kita kepada orang lain. Dan Tuhan katakan, barang siapa yang memberi nyawa bagi kita, tetapi engkau melepaskan nyawa, engkau akan memperolehnya. Jadi ketika kita menarik uang, ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menyelamatkan diri sendiri. Kita menyelamatkan diri sendiri. Karena kita nggak tahu nanti ke depan apa yang terjadi. Dalam kan? Ini prinsip-prinsip di dalam memberi. Kenapa Tuhan sampai beberapa kali? Ini udah ketiga ngomong bicara uang. Karena memang uang itu, sebenarnya Tuhan kenapa? Di dalam 5 aspek, uang itu nomor paling bawah, terakhir nomor 1 Tuhan. 2 keluarga, 3 kesehatan, 4 pekerjaan, 5 uang. Karena uang penumpang itu sebagai yang tidak perlu engkau prioritaskan. Bukan ngejar uang. Yang kau prioritaskan bukan ngejar uang, ngejar firman. Apa yang menjadi patokan firman Tuhan tentang duit? Yang pertama patokannya bahwa uang adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan, bukan alat untuk memamerkan diri kita, menyelamatkan diri kita. Kita harus tahu ternyata kita ini cuma dititipkan uang. Kenapa ya nanti kita mati nggak apa-apa? Tetapi ketika memberi uang kita masuk saldonya di surga. Maka tadi kita katakan kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Mungkin orang bilang dia berhasil, dia diberkati, dia luar biasa loh. Tuhan nggak minta kita begitu. Tuhan minta nabunglah di kerajaanku, supaya kau mati, kau kaya di surga. Kau bukan kalangan di bawah, kalangan bawah gitu. Loh emang di surga nggak ada kalangan. Orang-orang yang memang luar biasa adalah batuan yang melayani Tuhan, yang hatinya untuk seperti Smith, orang-orang batuan yang luar biasa, yang setia sama akhirnya, itu akan berada di posisi tertentu di kerajaan surga. Bukan jadi rakyat jelata yang asal selamat.
Demikian adalah orang-orang yang akan kaya di kerajaan surga. Tetapi orang kaya yang asal selamat ada di surga, tetapi karena dia tidak punya harta di surga. Rumah sederhana aja, atau rumah sangat sederhana. Firman katakan, kalau engkau kaya, ketika kaya di hadapan Allah, berarti ada kekayaan yang di mata Allah engkau kaya. Jadi Allah tidak memandang kekayaan kita di dunia. Amin. Nah, yang ketiga itu memberi dengan sukacita. Dan yang kedua adalah kita setuju ketika Tuhan menjadi kita memberi, maka kita memberikan dengan ikhlas. Yang ketiga ini dengan sukacita. Kata sukacita adalah perasaan senang atau gembira yang sangat mendalam, lebih dari sekadar emosi biasa. Berbeda dengan kebahagiaan bersifat sementara dan bergantung pada keadaan. Sukacita itu bisa dianggap sebagai keadaan bawaan yang lebih abadi dan tidak mudah hilang. Nah, kebahagiaan itu seringkali datang karena pencapaian tujuan tertentu, misal lulus. Sedangkan sukacita bisa muncul dari hal-hal kecil, bahkan dapat dirasakan di tengah kesulitan. Jadi ketika orang memberi sukacita, kita ini lagi nyawa kita lepaskan, uang kita lepaskan. Dan pada waktu kita melepaskannya, kita setuju dan kita memberi dengan sukacita. Artinya apa? Walaupun gue butuh, tapi gue tahu, gue cuma taat sama Tuhan, gue akan beri. Dan memberi dengan sukacita, dengan perasaan, yes Lord, ternyata aku bisa juga ya taat sama Tuhan. Yes, itu sukacita, bukan ngeluh, bukan merasa sayang, tapi dengan senang hati. Amin. Berilah dengan sukacita, dengan senang hati. Nah, Kisah 20 ayat 35. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini di dalam Pak Injil, ini perkataan Tuhan Yesus itu tidak tertulis secara ada di Alkitab. Ini berarti Tuhan ngomong sama dia atau nggak tertulis. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada lebih berharga memberi daripada menerima. Nah, kalau terjemahan Indonesia itu di King James-nya, coba lihat. I have shown you all things, how does laboring ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Kenapa lebih berbahagia atau diberkati daripada menerima? Tuhan mengatakan, mereka yang memberi itu lebih diberkati daripada orang yang dapat. Kenapa lebih berbahagia diberkati daripada menerima? Karena ketika kita memberi, sebetulnya banyak hal yang telah terjadi dalam diri kita. Yaitu ketaatan, melepaskan diri dari ketakutan, percaya, tunduk dan taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, dan bisa memberikan uangnya itu sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan. Hati tidak diuang. Ini apa yang kita lakukan yang terjadi. Hati tidak diuang, bisa menolong orang lain, bisa menyenangkan orang lain, bisa membuat orang bersyukur, tidak serakah, percaya kepada Tuhan yang akan memberkati lagi. Itu semua adalah pembuktian
ketika kita memberi. Oleh karena pengorbanan yang cukup banyak terjadi dalam diri kita dengan sikap hati yang benar untuk Tuhan, maka Tuhan senang melihat apa yang kita lakukan. Maka Tuhan akan lebih banyak memberkati orang tersebut. Karena dia sudah menyediakan dirinya sebagai alatnya untuk namanya dipermuliakan melalui uangnya. Jadi ketika orang yang setia dalam perkara kecil, maka diberikan setiap perkara besar. Jadi ketika orang memberi, maka dikatakan lebih diberkati daripada cuma menerima. Kita menerima hadiah, kita senang, yes. Tetapi ketika kita memberi, itu bukan jiwanya saja, atau yang menerima itu jiwanya. Tetapi ketika kita memberi, hatilah yang berbicara. Katakan, aku mengasihi Tuhan. Pembuktian hatiku bukan uang. Di hatiku tidak sepakat. Orang yang ketika diberi kepercayaan, ternyata Tuhan suruh dia beri, dia beri. Tuhan dia, engkau memberi, engkau telah, maka engkau aku lebih berkati lagi. Aku akan berkati engkau lebih lagi. Barang setiap engkau setelah perkara kecil, dia akan setia perkara besar. Artinya Tuhan akan tambahkan lagi. Maka kita akan lebih diberkati. Jadi sikapnya ketika kita memberi adalah kita itu akan lebih diberkati. Jadi kita orang-orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang suka memberi. Karena ini yang sifat karakter yang Tuhan ingin berikan kepada kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita adalah orang-orang yang hatinya nggak dibuat, tetapi semua dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Uang itu adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus tertanam di dalam diri kita. Jadi Tuhan, ini uang. Maka firman Tuhan, muliakan, Salomo mengatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Maka ia akan melimpahkan, diberikan kelimpahan. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan dengan uang kita, dengan harta kita, Tuhan akan memberkati lebih lagi sampai berlimpah. Jadi orang yang mau menyelamatkan nyimpen duit justru hilang duitnya, hilang berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi ketika orang yang memberi, ada gimana? Pasal 11 ada berkat. Ada yang menyembah harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat uang secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, ini King James ya. Langsung Indonesianya dia. Ini sudah bermain. Ada yang menyembah harta, tetapi hartanya malah bertambah. Nah ini tapi pertama kaya, jangan dibawakan. Tetapi Anda yang berhemat lebih dari yang seharusnya. Anda yang berhemat, engkau yang berhemat lebih daripada yang seharusnya. Justru hal itu membawa kepada kemiskinan. Jadi gini, ini kan kalau Indonesia itu menghemat secara luar biasa. Nah kalau di King James itu hematnya tidak seharusnya. Peribahasa Indonesia, hemat pangkal.
hematnya sebetulnya adalah hemat yang tidak seharusnya. Jadi dia berhemat luar biasa. Kenapa? Karena dia takut kekurangan. Orang yang takut kekurangan akan dibawa kepada kemiskinan. Kemiskinan itu akan menarik orang yang takut kekurangan akan menuju ke sana. Tetapi orang yang menyebar harta bukan berarti kita seenak kayak lebar-lebar gitu ya. Maksudnya adalah kalau dalam Indonesia generosity, orang yang murah hati, justru hartanya bertambah. Nah, masalah pemberian itu nanti minggu depan. Tapi saya ingin menjelaskan masalah hati ketika seseorang memberi. Dan Tuhan ingin ajarkan kepada kita ketika Allah Tuhan di Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat apa? Diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi. Kalau dia yang kijang saya, the generous soul will be met rich. Generous soul, jadi orang yang murah hati, will be met, akan dibuat kaya. Ini firman yang dikatakan dengan saya. Orang yang murah hati, bukan orang itu kehilangan uang, tetapi akan dibuat kaya. Tuhan yang Allah. Makanya satu artikel saya suka dengan dia ngomong gini. Smith Wigglesworth sangat mempercayai firman Tuhan. Sangat mempercayai firman Tuhan. Apakah kalian sangat mempercayai firman Tuhan? Ketika firman Tuhan katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Do you believe it? Ketika kita murah hati, percayakah He will be make me rich. Dia akan buat saya. Percayakah engkau? Orang percaya akan mengalami ini. Makanya Salomo tidak pernah jatuh di uang. Satu tahun saya masih tulis bagaimana si Salomo, kekayaan Salomo itu 1 tahunnya 1 tahun yang tercatat, dia kan ada 40 tahun itu cuma hanya ada satu daerah kirim ke dia, itu dia punya dikirimin 22 ton. Jadi 22.644 kilo emas setahun. Sekarang emas itu sekitar 3 juta. Dan di firman katakan perak atau yang lain itu nggak ada artinya. Semua barang-barang daripada si Salomo itu semua dari emas. Dia bangun bait suci Allah semua dari emas. Karena dia tahu harta itu bukanlah yang terutama. Maka dia bilang, the generous soul will be rich. Orang yang murah hati dibuat apa?
Jangan jadikan uang itu adalah Tuhan. Seperti janda miskin itu, dia melepaskan nyawanya. Tuhan menginginkan kita dipakai sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan melalui uang kita. Jadi ketika kita diberkati, bukan untuk diri kita, tetapi dipakai untuk Tuhan. Di mana ketika Tuhan naruh di dalam hati kita, beri, kita setuju, kita dengan rela hati setuju. Oke Tuhan, saya kasih. Jadi jangan nyelamatin nyawa kita, jangan nyelamatin uang kita. Ketika kita disuruh memberi, kita nggak mau. Yang rugi kita, bukannya Tuhan. Jadi punyalah hati yang selalu siap sedia untuk memberi. Punyalah hati untuk kita menjadi orang yang murah hati, orang yang mau dipakai sama Tuhan. Minimal yang paling dekat adalah istri dan anak-anak, mantu atau mertua, warga kecil, pakai paling lingkungan kecil, itu yang nomor satu. Loh, apakah ada yang pelit? Ada. Kalau kita tidak berani mengeluarkan uang kemudian kita memberi, kita menganggap uang ini berharga. Nanti kalau gua beri, gua kurang. Contoh gini, misalnya gaji 5 juta, per sebulan 500.000, 500.000 itu bisa bayar uang listrik. Betul? Saya listrik di rumah 1 juta sebulan. Itu berasa. Jadi kalau kita melihat, ketika kita mau beri, kita menilai uangnya, ini kok buat ini, kita akan tidak berani untuk memberi. Kenapa? Kita berusaha menyelamatin itu buat diri kita. Apalagi kita memberi ke orang lain, waktu buat Tuhan siapa mesti hemat-hemat ngasih ke orang. Enggak lah. Justru orang itu kehilangan berkatnya Tuhan. Kalau kita percaya firman berkata, ya, barang siapa yang banyak memberi berkat, perkataan Inggrisnya sih, the generous soul will be made rich. Jadi orang yang jiwanya, orang yang murah hati akan dibuat kaya. Apakah percaya firman Tuhan? Ini firman Tuhan, bukan saya. Allah akan memperkaya kita kalau kita bermurah hati. Kita mau dipakai alatnya sebagai alatnya Tuhan untuk kita membagikan berkat. Diberkati untuk memberkati. Selanjutnya, jangan mempertahankan uang. Kamu yang rugi. Ya, kamu yang rugi. Kamu yang akan susah. Saat kamu akan dapat uang 2 minggu lagi, batal. Karena seharusnya kita bisa memberi. Ada yang namanya berkat yang dinantikan, yang Tuhan sudah siapkan. Akhirnya kita nggak tahu apa yang akan datang nanti di sana, kita nggak tahu. Masa depan kita nggak tahu, tapi masa depan kita yang tentu adalah kita sendiri. Amin.
Smith Wigglesworth sangat percaya akan firman Tuhan. Saya kasih tunjuk. Saya bilang, Edwin sangat percaya firman Tuhan. Rudy sangat percaya firman Tuhan. Pada firman Tuhan apa? Ini orang yang murah hati akan dibuatnya. Amin. Mana yang jadilah orang-orang yang murah hati. Amin. Karena kau akan diberkahi oleh Tuhan. Ketika kau diberikan perkara yang kecil, dikasih uang yang kecil, tapi kau tetap setia. Ketika Tuhan suruh kamu kasih, kita dengan senang hati memberi, maka Tuhan akan tambahkan lagi berkatan. Demikian seterusnya. Inilah sebetulnya cara kerjanya Tuhan untuk orang Kristen kaya. Bukan caranya saya, bukan cara dunia, bukan saya bilang jadilah kaya. Ini caranya Tuhan, ngasih dulu. Caranya Tuhan adalah seperti itu. Beri, maka kamu kan diberi. Kalau kita nggak beri, apa alasan untuk diberi lagi? Nggak ada alasan Tuhan memberi, nggak apa? Karena awalnya kata depan berilah tuh nggak ada, nggak dilakuin. Karena kalau kita berilah maka. Lah kalau nggak ada maka, nggak ada berinya, nggak ada maka. Tapi ketika berilah maka, Tuhan punya alasan untuk memberi lagi. Ini kebenaran firman Tuhan tentang duit, tentang uang. Prinsip dasarnya adalah ini. Uang adalah nyawanya manusia. Dan siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Amin. Tertanamlah dalam hati kita. Biar itu ada tulisan di hati kita. Tulisan firman di Alkitab ada di sini. Jadi gini, kalau bagi saya, sejak saya istilahnya lebih dalam mempelajari hikmat Salomo ini, sampai sekarang sih masih begini. Karena sudah menjadi kan ini pengertian yang saya sedikit sampai dalam, jadi benar-benar akarnya saya menjadi sebuah pegangan dalam hidup saya. Contoh masalah kecil, jadi itu membuat saya jadi ngerti, oh ini yang saya harus lakukan. Yang coba prinsip pekerjaan adalah blueprintnya Tuhan. Jadi kalau kita belum dapat blueprintnya Tuhan, artinya rancangan Tuhan yang buat kita, kalau kita belum dapat, Tuhan bukan tidak mau memberkati, terbatas. Tetapi kalau kita punya, sudah masuk dan minta sama Tuhan, rancanganmu di mana? Bawa saya masuk ke rancangan blueprint saya di dalam pekerjaan saya di dunia ini. Masuk semua apa yang dibutuhkan buat kita berhasil, pasti Tuhan bukan. Itu prinsip pertama. Yang kedua, yang namanya pekerjaan itu ada yang namanya prinsip untuk pekerjaan itu. Ada yang namanya prinsip-prinsip yang harus kita lakukan untuk berhasil. Dan itu semua di dunia kan banyak pekerjaan. Itu yang harus kita tahu. Sebetulnya yang ketiga lagi, saya nggak tahu kapan, itu ada prinsip lagi yang namanya lembu. Dan itu panjang, saya nggak bisa kasih. Itu dua prinsip. Yang prinsip yang uang, hari ini ketiga adalah uang dan nyawa. Jadi saya katakan begini, kalau kita tertanam dengan firman Tuhan yang sudah terjadi, tahun 2030 kamu jadi orang kaya itu bisa.
Bahkan kalau kamu pintar, lebih pintar sedikit, kamu bisa lebih percaya. Tapi kalau kamu bodoh, 2030 kamu mati bisa. Karena itu butuh yang namanya keyakinan. Pelajari. Kalau memang kamu mau kaya dengan cara Tuhan, ini firman harus ke diri kita, harus ngajak ke diri kita, supaya kita tahu apakah sudah melakukan Tuhan dan punya Tuhan sendiri, baru bisa. Jadikan firman Tuhan ini sebagai alat dasar, fondasi ketika memilih, sehingga kita, saya yakin setiap orang melakukan firman Tuhan pasti akan berubah, berhasil. Kalau Tuhan mengatakan 2030, karena 2030 akan ada terjadi setelah pemilu, ekonomi akan susah. Tapi kalau kita sudah mempunyai fondasi yang kuat, contoh seperti yang di waktu kita COVID, banyak yang berkurang dan hancur karena fondasi yang kuat. Tetapi justru tahun 2021 banyak orang yang disembah. Nah, maksudnya itu fondasinya kalau kamu sudah kuat, kamu jadi kepada Tuhan. Tetap baik. Karena itu andalkan Tuhan, bukan andalkan kemampuan. Ikutin setiap yang ada firman Tuhan ajarkan. Gak mungkin gak berhasil, pasti berhasil. Amin. Temukan dulu blueprintnya yang Tuhan sudah buat buat kita. Dapat blueprintnya, Tuhan kasih caranya, alatnya. Dan ketika kita diberkati, kita berkati lagi. Uang yang ada Tuhan, kita Tuhan ini saya, uang ini Tuhan, Engkau suruh apa? Saya bersedia, saya setuju untuk kembali. Ketika saya baca, saya lagi dengerin si Kelly Tradings. Ketika dia ngomong masalah keuangan, saya langsung ambil keputusan, oke Tuhan, saya akan lakukan ini. Kalau kalian dengar Kelly Tradings, aduh capek itu orang. Dia meninggal di bawah 80. Jadi sekitar umur sekitar 80. Itu ngomongnya terus, enggak berhenti. Saya kan ngomong masih ada intonasi gitu ya. Dia bilang ngomongnya cepet dong, tapi bagus banget. Masalah ucapan. Nah, saya dapat pengertian di situ. 2 minggu lagi, saya akan bicara masalah uang itu dengan cara mulut. Ini dasar-dasarnya. Bahwa kalian terus punya dasar dalam keuangan. Tapi nanti bagaimana caranya uang itu datang 2 minggu lagi. Saya akan bicara. Sekarang lebih 3 minggu. Saya push. Kenapa sih Tuhan suruh ngomong uang? Karena dia suruh. Karena dia pengen kita ini punya prinsip-prinsip keuangan yang benar supaya Tuhan ingin memperkaya kita. Amin. Saya harus semakin kaya. Itu tantangan buat saya. Demikian kita seharusnya belajar, dengerin lagi. Yang gak ngerti dengerin lagi, supaya benar-benar dapat pensarinya buat kita. Karena ini prinsip-prinsipnya kita ngelakuin, kita hidup di dalamnya. Nggak mungkin gak tahu. Generous will be made rich. Itu firman yang orang yang murah hati dibuatnya kaya. Betul nggak dulu sih? Bos lu kayak gitu kan? Karena ada berapa waktu saya kesini. Lumayan, sebenarnya
keluar Tuhan. Jangan pelit, beri. Kakak uang makin susah. Berarti kita sanakin loh, nggak perlu juga, nggak boleh sama kayak gini loh. Apa kemudian Tuhan akan suruh kita Senin kasih ini, Selasa kasih itu, nih sana? Kagak. Enggak. Tuhan juga pasti tahu kita butuhnya seperti apa. Tapi prinsipnya adalah ketika hati kita terbuka, karena kita menganggap ini uangnya Tuhan, bukan uangnya saya. Saya cuma pengelola. Tuhan suruh saya beli. Tiba-tiba kita boros kan? Enggak juga, enggak boleh boros. Saya contoh gini. Misalnya, gaji saya 10 juta, enggak. Saya karyawan, gaji 10 juta. Aduh, iPhone saya rusak. Aduh, saya pengen beli nih iPhone 8 juta nih. Kamu sih beli aja. Kalau saya beli 8 juta, wise. Kalau saya beli 8 juta, berarti sisa. Oh, saya punya iman. Enggak juga. Seharusnya ya udah ada presentasinya. Ya, kenapa beli sudah 2,5 atau 2 jutaan. Jadi tetap ada wise-nya, ada bijaksana. Tetapi yang saya maksud bukan berarti ketika segala sesuatu tadi hemat yang luar biasa, itulah hemat yang tidak seharusnya. Seharusnya mau makan yang enak, gak mau makan yang enak, kenapa pelit? Mendingan gue gak usah makan di luar, mendingan gue makan di rumah. Nah, itu berarti berhemat gak menikmati hidup gitu loh. Yang Tuhan sudah berkati gak mau, ya kan kita mesti ngirit, kita mesti berhemat. Nah, itu kita menganggap bahwa apa ya? Uang itu sesuatu nyawa yang kalau dibuang, yang kalau gue makan di luar hilang gitu loh. Jadi nggak punya namanya karunia untuk menikmati. Sekali-sekali makanlah di luar yang enak gitu loh. Kenapa sih gitu? Nah, hal seperti itu tetap kita harus bijaksana. Semua harus tetap bijaksana. Tetapi prinsipnya hati tidak boleh uang yang nomor satu. Nomor satu, Tuhan. 2, keluarga. 3, kesehatan. 4, 5. Ini 5 aspek hidup kita, ini prioritas semuanya. Jadi ini prioritas yang Tuhan ajarkan sama saya supaya kita berpegang di situ. Uang nomor terakhir, sebab apa? Karena memang Tuhan yang ngerjain. Kita bukan suruh kejar uang, kejar Tuhan. Dan dalam yang firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, jadi kaya tidak nambahi. Jadi Tuhan yang kasih berkat. Cara gimana? Firman Tuhan ngomong. Ini diajarin berkali-kali beberapa minggu ini. Ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Nggak mungkin kamu kekurangan uang. Langsung saja otak kita sulit untuk berubah. Makanya kita harus berubah sama uang. Ya, yang menuntut. Jadi firman ngomong kayak begini, tetap aja. Jadi dia nggak tahu betapa susahnya saya. Belum. Firman yang ngomong bukan saya ngomong ya. Firman yang ngomong lagi ya nggak apa-apa. Terus langsung begini. Kalau terbuka, oke Tuhan, saya sangat percaya akan firman Tuhan. Smith Wigglesworth sangat percaya akan firman Tuhan. Ya, sama-sama omongin ke diri masing-masing. 2, 3. Rudy sangat percaya akan firman Tuhan. Yes. Amin. Jadi saya berharap kita semua adalah orang-orang yang mengerti. Ya. Jadi namanya menjadi kaya itu
Jadi kalau saya ngomong jadilah kaya, ini caranya. Beri, maka kamu akan diberi. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Di hari ini kita belajar mengenai artinya beri. Uang adalah nyawa. Supaya kita lepaskan uang kita, lepaskan nyawa kita. Dia akan berikan nyawanya dan uang kita. Oke, musik.